Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita lanjutkan kajian kita Ta'limul Muta'allim. Kita sampai halaman berapa? Coba Zaki dibaca sampai halaman apa terakhir? Coba sini coba. Itu halaman terakhir. Kamu ngaji terakhir sampai mana? Di buku zaman selawat. Sampai situ. Enggak ada makna nih kayak. Yang punya ki salah saya tertukar sama temanku ya. Coba antum ngaji nggak kemarin? Wala budda li talibil ilmi min tahammulin nasab. Sampai situ ya? Oke. Halaman 56 yang kitabnya kuning ya. Halaman berapa? 56 bagi yang kitab yang bawa kitab kuningnya ya. Qala al-musannifu rahimallah wa nafa'ana Allah bihadzal ilm fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina wa mujtama'ina. Wala budda li talibil ilmi min tahammulin nasabi. Wala budda dan wajib ya, tidak boleh tidak ya. Li talibil ilmi bagi pencari ilmu min tahammulin nasabi, min tahammulin nasabi dari menanggung beban capek ya. An-nasab itu capek. Wal masyaqqati dan masyaqqah ya. Masyaqqah itu berat ya, beban berat ya. Al masyaqqah itu beban berat ya. Fi safari di dalam safar ya. Ta'allumi fi safari ta'allumi di dalam safar mencari ilmu. Kama qala Musa, sebagaimana perkataan Nabi Musa.
Salawatullah ala nabiyina, mudah-mudahan salawatnya Allah untuk Nabi kita semua ya, wa alaihi dan kepada Nabi Musa. Fi safari ta'alumi, di dalam safar belajar ya, di dalam safar mencari ilmu ya, at-ta'allum itu mencari ilmu. Walam yankul anhu dzalika fi ghairihi. Walam yankul, dan tidak menukil ya, anhu darinya, dzalika hal itu ya, fi ghairihi dari selainnya ya. Jadi tidak dinukil dari sejarah Nabi Musa ya di dalam perjalanan, minal asfari, dari safar ya, dari safar-safar beliau. Yang diabadikan di dalam Al-Quran dan menjadi pelajaran bagi kita semua dari kisah capeknya Nabi Musa dalam perjalanan adalah perjalanan mencari ilmu. Qauluhu ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala ya, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Laqad laqina, sungguh telah menjumpai kami, min safarina, dari safar kami, hadza, yang ini, nasaba, nasaba capek ya. Liyu'lama, supaya diketahui, anna safar ta'alumi, sesungguhnya safar mencari ilmu, la yakhlu, tidaklah kosong, anit ta'abi, dari capek ya. Jadi salah satu adab ya di dalam mencari ilmu itu adalah tahammul ya, tahammul. Jadi tahammulun nasabi wal masyaqqah ya, harus siap di dalam mencari ilmu itu, siap capek ya, siap menanggung beban ya, berat. Karena mencari ilmu itu butuh safar ya, butuh pindah dari kota yang satu ke kota yang lainnya ya, dari Madura ke Bogor, dari Kalimantan ke Bogor, dari Bogor ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir. Jadi perjalanan itu butuh waktu panjang dan butuh tenaga ekstra ya, dan juga siap capek ya, siap capek di dalam mencari ilmu. Jadi tidak ada orang mencari ilmu itu santai-santai ya, hanya sekedar menikmati ya, dari waktu kosong. Tidak seperti itu ya. Dan mencari ilmu itu ya harus siap lelah ya, siap capek. Kalau kalian belum pernah merasakan capek mencari ilmu itu, berarti kalian belum maksimal ya dalam belajar. Nabi Musa saja ya, Nabi Musa seorang nabi dan rasul senior ya, seorang ulul azmi, itu juga diuji oleh Allah dengan capek ya, dengan capek di dalam mencari ilmu. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah
untuk belajar lagi ya kepada Nabi Khidir ya. Kepada siapa? Nabi Khidir ya. Nah, ketika Nabi Musa diperintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir ya, fasa'ala as-sabila lakihi. Nabi Musa bertanya di mana itu tempatnya Nabi Khidir ya. Ternyata tempatnya Nabi Khidir itu tidak mudah dijangkau gitu ya. Waktu itu belum ada kampus ya, belum ada jalan tol ya, belum ada Google Map ya, belum ada sarana komunikasi ya. Hanya saja ditunjukkan bahwa nanti tanda di situ ada Nabi Khidir ya. Itu Nabi Musa disuruh bawa ikan ya. Ceritanya disuruh bawa apa? Ikan sebagai tanda ya. Nanti kalau ikan itu sudah lepas atau hilang ya, maka disitulah ada tempat Nabi Khidir. Jadi tidak ditunjukkan tempatnya di mana gitu. Apakah Jalan Merdeka atau Jalan Pajajaran, enggak ada seperti itu. Pokoknya kamu bawa ikan saja ya. Nanti kalau ikanmu itu udah lepas, hilang, ya udah di situ. Cewari oleh Nabi Musa. Dia menyisiri pantai panjang, jauh ya. Nah, akhirnya sampailah di suatu tempat ya, kepengen istirahat gitu Nabi Musa. Nah, baru ingat dia mau makan, cari ikannya, loh ikannya sudah nggak ada ya. Akhirnya dicari lagi, di mana tadi tempat lepasnya itu ikan, cari balik lagi gitu ya. Nah, disitulah kemudian ketemu apa? Nabi Khidir ya. Jadi itu perjalanan yang melelahkan ya. Jadi makanya kalau kalian sekarang cari ilmu itu paling enak ya, mudah. Karena semua bisa terjangkau sekarang. Kalian mau kemana? Keluar negeri ya, atau di dalam negeri, atau sampai di ujung dunia sekarang itu mudah dijangkau gitu. Mudah dijangkau karena dengan bantuan teknologi ya, dengan bantuan media sosial sekarang itu semua jadi mudah untuk menemukan satu tempat ya. Walaupun kita sebelumnya tidak tahu, itu semua nggak ada yang sulit sekarang ini ya. Tapi malah jadi apa? Sarana ketika disalahgunakan oleh orang-orang yang malas ya dalam mencari ilmu, sesuatu yang mudah ya, sesuatu yang mudah diberikan kelonggaran ya, malah tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Padahal kalau dulu perjalanan para nabi ya, perjalanan para rasul, perjalanan sahabat nabi di dalam masalah ilmu itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Bahkan dulu sahabat itu ya, demi meriwayatkan satu hadis ya, ketika Nabi sudah wafat, keinginan sahabat untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu sangat tinggi ya. Contohnya sahabat Jabir bin Abdillah ya. Jabir bin Abdillah itu pernah melakukan satu perjalanan ya. Dia mendengar bahwa di Syam itu ada satu sahabat Nabi yang lain namanya Abdullah bin Unais ya. Itu beliau punya hadis
yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Karena penasaran dan ingin mendapati hadis yang satu tadi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais ya. Sahabat Jabir itu akhirnya melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. Dari Madinah ke mana? Ke Syam. Syam itu ya sekarang daerah mana? Palestina, kemudian apa? Lebanon, terus yang kemarin baru merdeka apa? Suriah, terus satu lagi apa? Nah itu namanya Syam. Jadi beberapa negara sekarang ya. Dulu namanya Syam, satu saja. Bayangkan ya dari Madinah ke Syam. Zaman itu belum ada pesawat ya. Ya orang berjalan kaki atau naik onta atau naik kuda maksimal ya. Itu butuh waktu berbulan-bulan itu, lama itu. Nah, akhirnya sahabat Jabir bin Abdillah itu ya bertekad ya nabung dan membeli kendaraan ya onta untuk perjalanan dari Madinah ke Syam tadi ya, dan disiapkan bekal ya untuk perjalanan sebulan lebih itu ya. Akhirnya dia keluar itu perjalanan sampai sebulanan ya lebih ya, dan ketemulah orang yang dicari, guru yang dicari, yaitu siapa tadi? Abdullah bin Unais. Ketika ketemu Jabir ketemu Abdullah bin Unais ya, maka beliau mengatakan bahwa kabarkan kepadaku ya hadis yang engkau dengar dari Nabi ya. Fa khasyitu an amuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir aku mati sementara aku belum mendapati hadis ini ya yang kau dengar dari Nabi SAW. Jadi lihat ya antusias ya sahabat Jabir ini. Padahal Jabir itu sudah termasuk ulama senior di kalangan sahabat ya. Tapi tidak menghalangi beliau belajar lagi, ingin mendapati satu hadis saja ya. Yang kebetulan satu hadis ini dibawa oleh sahabat Unais, Abdullah bin Unais, dan beliau sudah berada posisinya di Syam. Ya. Dicari, dikejar oleh sahabat Jabir ya. Dan ternyata motivasinya aku nggak ingin mati sebelum mendengar hadis ini ya. Hadis apa itu? Yaitu hadis tentang hari kiamat ya. Tentang hari kiamat ya. Yahsyurullahu nasa yaumal qiyamah uratan ya. Jadi inti hadis itu panjang lebar ya, bahwa nanti manusia dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak berbusana ya. Jadi dalam keadaan genting di situ ya, nanti pada peristiwa mahsyar pada hari apa? Kiamat ya. Jelas ya. Jadi ini para sahabat ya, bagaimana capeknya mereka di dalam apa? Belajar ya. Bahkan dulu ahli hadis itu kalau belajar ingin meriwayatkan satu hadis saja, mereka dari kota ke kota, dari negara ke negara ya. Bahkan ada yang jalan kaki sampai kencing darah ya, saking apa? Panasnya cuaca ya. Panasnya cuaca gurun ya, panasnya cuaca pergantian musim itu sampai ada sahabat yang kencing darah ya. Hanya demi untuk mendapatkan satu apa tadi? Hadis. Memang bebannya berat ya. Dari pindah satu daerah ke daerah itu beban berat ya. Misalkan kalau kita iklim di Indonesia dengan iklim di Mekah itu sudah berbeda ya. Memang harus capek, belum
terjadi perbedaan jam ya. Sini dengan Arab Saudi misalkan itu beda kurang lebih 4 jam ya. Kalau kita naik pesawatnya malam sampai sana ya, itu terjadi perbedaan jam ya. Kadang terjadi perbedaan atau perubahan jadwal tidur ya. Jadi begitu ya. Ketika kita mencari ilmu itu harus capek. Atau di dalam negeri misalkan kalian di daerah sana dari Aceh ke sini itu terjadi perbedaan jam, terjadi perbedaan waktu, terjadi perbedaan keadaan ya, cuaca. Daerah itu masing-masing punya khas ya. Yang terkadang kita cocok, kadang tidak cocok ya. Nah disitulah ada unsur capek di situ. Makanya capek dalam mencari ilmu itu salah satu yang harus dihadapi ya. Jangan menyerah. Ya, fa idza faraghta fansab. Ya, kalau kalian sudah selesai pada satu amal ibadah ya fansab, ya capeklah ya. Jangan banyak istirahat, banyak capeknya gitu. Jadi kalau sakit cari ilmu biasa aja, nggak apa-apa ya. Bagus itu ya. Capek dalam mencari ilmu sampai badannya kurus nggak apa-apa ya. Itu biasa gitu ya. Jadi jangan jadi anak mama atau anak papa manjanya nggak karu-karuan ya. Baru capek sedikit aja udah kapok atau nyerah, pengen pulang ya. Itu mental kerupuk ya. Mental kerupuk, udah lemes ya, udah layu, jangan ya. Harus tahan banting. Santri itu harus tahan banting ya. Harus ulet, harus siap menanggung beban ya. Tayyib. Li'anna talabal ilmi, karena mencari ilmu itu amrun azim ya. Amrun azimun, perkara yang luhur ya. Azimun, luhur, perkara yang agung. Jadi karena memang mencari ilmu itu adalah perkara yang luhur ya, perkara yang yang luhur. Makanya carilah perkara-perkara yang luhur ya. Jadi nikmat yang paling tinggi bagi nutrisi akal kita itu adalah nikmat ilmu ya. Nikmat ilmu ya. Makanya dulu orang melakukan perjalanan jauh capek seperti itu dibela-belain karena ya nikmat, memang mencari ilmu itu nikmat walaupun capek ya. Wa huwa afdalu, wa huwa dan ia afdalu, lebih afdal minal ghazati, dari peperangan ya, berperang di jalan Allah. Inda aktsari ulama, menurut mayoritas ulama. Jadi dalam keadaan perang pun dulu ya, Nabi masih memerintahkan sahabat untuk belajar tafaqquh fiddin, mencari ilmu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun ya kan. Jadi tidak semua orang mukmin itu berangkat semua untuk perang, tidak ya. Nah, Allah mendorong supaya ada sebagian dari kelompok umat Islam itu ya, ada sebagian yang liyatafaqahu fiddin ya, untuk belajar mendalami agama ya. Tafaqquh fiddin. Jadi makanya kalian sedang berjihad ini ya. Jadi mencari ilmu itu sama dengan apa tadi? Jihad. Nah, orang jihad itu ya jangan banyak tidur, mati kalau banyak tidur kalian ya. Orang jihad itu ya jangan santai-santai, ya harus serius ya. Orang jihad itu ya jangan ngantuk kalau ngaji ya. Itu akalnya mati ya. Jadi jihad melawan ngantuk ya kan. Jihad melawan capek ya. Jihad melawan malas ya.
Jadi harus semangat terus ya, walaupun banyak masalah ya, tetap semangat ya. Karena mencari ilmu itu adalah apa? Jihad fisabilillah. Jelas ya? Ya kalau sakit ya itu sebagai obat ya, untuk menghilangkan dosa ya kan, dan menambah pahala. Iya kan? Ya, kalau susah payah dalam belajar nggak bisa ini nggak bisa itu, ya tetap berusaha gitu, jangan malas ya, jangan berpangku tangan, berusaha belajar. Belum bisa caranya nulis, bagaimana supaya bisa gitu, belajar gitu. Jangan nggak bisa diem wae ya. Jadi belajar gimana caranya bikin makalah, gimana caranya nulis skripsi, gimana caranya menyelesaikan tugas ini tugas itu. Itu jihad ya. Jangan menyerah, banyak bertanya ya. Jangan banyak diam ya. Banyak belajar ya. Jangan banyak malas gitu. Karena itu jihad. Wal ajru ala qadri ta'abi. Wal ajru dan pahala ala qadri ta'ab ya. Itu sesuai kadar ta'ab ya. Capek ya. Wan nasab dan susah payah ya. Jadi semakin susah, semakin payah kalian dalam belajar, itu pahalanya besar ya. Pahalanya besar. Jadi makanya harus siaga jadi mahasiswa itu ya. Jadi santri itu siaga ya. Siap ya. Berbaiat pada diri untuk siap menghadapi segala tantangan ya. Jangan mau enaknya saja ya. Jangan mau enaknya saja. Dia mahasiswa atau mahasiswi, Ustaz izin mau nikah, kirim undangan ya, mau pekan depan nikahnya. Saya tanya, kamu mau nikah, nanti kuliahmu bagaimana ya? Kamu siap menanggung resiko? Siap. Siap. Kamu udah tahu resikonya, kuliah sambil nikah, siap menanggung bebannya? Siap katanya. Ya siap di mulut saja, baru nikah sehari 2 hari ya. Kemudian pindah, capek Ustaz, jauh ya. Alasan ini, alasan itu. Nah, itu namanya orang nggak punya mental ya. Nggak ada mental itu ya. Jadi siapnya di mulut tetapi prakteknya tidak ada ya. Jadi tidak punya integritas yang semacam itu ya. Nggak berani menghadapi apa? Tantangan. Mau enaknya saja gitu. Jadi mahasiswa atau santri itu ya, kalau memang dia siap melakukan sesuatu ya harus siap menghadapi resikonya gitu. Jangan kuliah ataupun jangan ilmunya kemudian dikorbankan ya, hanya untuk kepentingan syahwat, hanya untuk kepentingan pribadi ya, yang itu akan berujung pada penyesalan ya. Jadi pokoknya ilmu itu utama gitu ya. Jadi kejar ilmu dulu ya, sebelum kejar yang lainnya ya. Ya, jangan kalian ya tergoda dengan hal-hal yang itu merugikan masa depan kalian sendiri gitu ya. Harus sabar ya. Faman sabara ala dzalik, maka siapa yang sabar ala dzalika atas hal itu, wajada maka dia mendapatkan ladzatan, nikmat ya. Dia akan mendapatkan ladzah ya, kenikmatan tafuku yang mengungguli ya, saira ladzati dunya, seluruh kenikmatan dunia. Jadi kalau kalian itu punya tekad tadi yang kuat di dalam mencari ilmu dan sabar gitu ya, walaupun berat, itu lama kelamaan ya, kesabaran dan tekad yang kuat tadi, itu kalian menemukan satu nikmat gitu ya, nikmatnya ilmu, manisnya ilmu gitu. Nah kalau sudah merasakan mencicipi manisnya ilmu, itu mengalahkan seluruh manisnya dunia ya, seluruh manisnya dunia ya. Walihada, oleh karena ini, karena adalah Muhammad bin Hasan, Imam Muhammad bin Hasan, idza sahira,
idza sahira, idza ketika sahira, ya, ketika beliau bergadang, al-layaliya, pada malam-malam, ya, inhallat lahu, inhallat maka terurai, ya, lahu bagi beliau al-mushkilat, masalah-masalah, ya. Jadi dulu para ulama itu dalam mencicipi nikmatnya ilmu itu mereka bergadang, ya. Jadi bergadang untuk membaca, ya. Bergadang untuk menyelesaikan masalah-masalah ilmu, ya, masalah-masalah fikih. Sehingga dengan bergadang tadi pada malam hari tadi untuk membaca, mutalaah, murojaah, ya, munaqasyah, ya, itu terurai masalah-masalah, ya, masalah-masalah fikih terurai. Nah, orang itu kalau ilmuwan itu, ya, kalau dia bisa merumuskan masalah dan bisa menjawab masalah, itu satu kenikmatan besar, ya. Kalian nanti akan rasakan ketika nulis skripsi, ya, penelitian, ya. Dari penelitian itu, ya, kalian kasih waktu 6 bulan misalkan, ya. Selama 6 bulan itu terjun ke lapangan, terjun ke perpustakaan, membaca, menganalisa, ya. Jadi mencari data itu capek itu, ya. Tapi nanti kalau sudah ketemu itu senangnya luar biasa, gitu, ya. Ya, senangnya luar biasa. Jadi seperti itu cara belajar, ya. Nah, dulu Ustadz itu S3-nya, doktornya tercepat, ya. Kenapa? Ya, salah satunya adalah tadi fokus, ya. Ketika nulis disertasi atau nulis kalian nanti nulis skripsi atau tesis, itu yang penting fokus. Dukun, ya, duduk tekun, gitu. Nah, itu Ustaz dari pagi di perpustakaan itu sebelum pegawai datang, gitu, ya, Ustaz sudah siap-siap ada di depan pintu. Nanti kalau pas dibuka perpustakaan langsung masuk, ya. Nanti keluar dari perpus itu habis isya, ya. Habis isya itu artinya udah ditutup, gitu. Perpustakaan tutup biasa jam 9, ya, malam ditutup. Nah, jadi keluar itu hanya untuk sholat saja, ya. Sholat udah selesai, makan selesai, balik lagi. Itu nikmat, gitu. Mencari nulis satu masalah, misalkan kita ingin nulis di latar belakang masalah apa yang kita cantumkan di sini, ya. Kemudian kajian teorinya seperti apa, baca buku, ya. Selesai. Nah, kalau udah selesai itu rasanya plong, nikmat, gitu. Rasanya nikmat, gitu. Capek tapi nikmat, ya. Nah, kalau kalian sudah bisa merasakan tadi nikmat belajar, nikmat membaca, nikmat menulis, ya, itu nanti capek-capek yang lain, urusan-urusan yang lain itu kecil, ya. Karena tidak ada yang bisa menyaingi nikmatnya orang belajar. Itu disebut dengan ladzah, ya, ladzatul ilmi, ya. Itu tafuku sa'iral ladzatid dunya, ya. Kenikmatan ilmu itu di atas semua kenikmatan dunia, ya. Yaqulu Muhammad bin Hasan mengatakan, aina abnaul muluk, ya, mana ini anak-anak raja, min hadhil ladzati, dari nikmat ini, ya. Mana ini anak-anak raja yang katanya berada di dalam kenikmatan dunia? Nah, mana? Nah, pertanyaan ini sebenarnya adalah ingin membandingkan. Jadi kenikmatan di perpustakaan atau kenikmatan dalam majelis ilmu itu lebih afdol daripada kenikmatan anak-anak raja yang berada di istana, ya. Berada di istana, ya. Jelas, ya. Jadi oleh karena itu, ya, dalam mencari ilmu itu kalian harus sampai kepada makom, tingkatan, yaitu tingkatan merasa nikmat di dalam mencari apa? Ilmu. Tapi kalau kalian belum merasakan itu, dari ilmu kok malas, madesu, gitu, ya, masa depan suram, ya.
jengkel, kemudian ngambek, ya, sumpah, ya, itu berarti ada salah, prosesnya pasti salah itu. Ya. Mungkin karena sibuk chatting dengan pacarnya atau cari-cari pacar atau sibuk dengan hal-hal yang nggak bermanfaat, ya kan? Ya itu yang bikin madsu itu ya, itu yang bikin orang capek ya. Capek tapi nggak ada manfaatnya gitu. Capek malah justru membuat kuliahnya gagal gitu ya. Nah itu banyak halangan-halangan yang kayak gitu yang harus ditinggalkan ya, yang harus ditinggalkan karena itu meracuni proses di dalam mencari ilmu. Wayam bagi sedikit lagi ya. Wayam bagi dan hendaklah li talibil ilmi bagi pencari ilmu alla yashtaghila untuk tidak sibuk bisyai'in dengan sesuatu akhara yang lain ghairil ilmi selain ilmu. Jadi pikirannya itu fokus ya, jangan ambyar ya, pikirannya jangan apa? Jangan ambyar ya. Pikirannya fokus dari ilmu ya. Jangan disibukkan dengan yang lainnya. Karena salah satu gagal orang belajar itu karena pikirannya itu sibuk dengan selain ilmu gitu. Disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang enggak ada nilai keilmuannya ya. Wala yu'ridha 'anil fiqhi, wala yu'ridha dan tidak berpaling ya. 'Anil fiqhi dari mendalami ilmu ya. Jadi jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif ya, yang enggak ada manfaatnya ya, yang tidak ada manfaatnya ya. Jadi kalau kalian melakukan kegiatan selalu bertanya pada diri apakah ini ada manfaatnya bagi ilmu gitu ya. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang malah itu menjauhkan dari apa? Dari nilai-nilai ilmu ya. Qala Muhammad rahimallah, Imam Muhammad mengatakan ya, inna sina'atana hadihi, sesungguhnya pekerjaan kami hadihi yang ini minal mahdi dari apa? Dari buayan ilal lahdi sampai liang lahat ya. Jadi sejak dilahirkan ya kan, sampai sejak dilahirkan kemudian terus sampai ke liang lahat ya, kematian. Kerjaan kita apa? Faman arada, maka siapa saja yang menghendaki an yatruka, untuk meninggalkan ilmana ilmu kami hada ini saatan sesaat, falyatrukhu sa'ah ya. Maka tinggalkanlah ia yang sesaat ya. Wa dakhala, dan ia masuk faqihun ya. Faqihun menjadi seorang faqih ya. Jadi ikhwas sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa target ya di dalam hidup kita sejak lahir sampai mati nanti itu harus punya target skala prioritas keilmuan ya. Skala prioritas apa? Keilmuan ya. Jadi dengan fokus tadi ya, dengan fokus tadi, seseorang itu akan menjadi seorang faqih ya. Seorang faqih artinya itu orang yang mendalam ilmunya ya. Jadi kalau kalian itu fokus dalam satu bidang ilmu ya, atau keilmuan yang lain, itu lama-lama akan menjadi pakar ya. Faqih itu artinya dia punya kepakaran ilmu ya. Jadi punya ilmu yang mendalam ya. Wa huwa Ibrahim ibnu Jarrah, yaitu Imam Ibrahim ibnu Jarrah ala Abi Yusuf,
atas Abu Yusuf ya. Ya'uduhu, beliau menjenguknya fi maradi mautihi, di dalam sakit yang menyebabkan kematiannya. Wa huwa, sementara beliau ya yajudu beliau sungguh-sungguh ya, binafsihi manjadda wajada ya, orang yang sungguh-sungguh dia akan menjumpai ya. Yajudu, dia sungguh-sungguh binafsihi, dengan dirinya. Jadi bayangkan ya, dulu para ulama itu saking sungguh-sungguhnya dalam masalah ilmu, sampai menjelang ajal pun masih belajar ya, masih sungguh-sungguh, masih menguraikan satu masalah. Faqala Abu Yusuf lahu, maka berkata Abu Yusuf kepada muridnya tadi ya, Ibrahim bin Jarrah, pada sahabatnya tadi. Jadi dalam keadaan apa ya, sakaratul maut ya, mati ya, menjelang ajal, Imam Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah ya, itu masih membahas masalah ilmu. Dia masih bertanya, ramyul jimari raqiban afdalu am rajilan, melempar jumrah dengan naik kendaraan, raqiban naik kendaraan, afdalu, apakah lebih afdal, am rajilan, am ataukah rajilan, orang yang jalan kaki. Jadi Imam Abu Yusuf itu ketika sakit ya, menjelang ajal, itu masih mikir ya, masih membahas masalah ilmu ya, tidak mikirin warisan, enggak. Yang dipikir itu masih bahas tentang masalah fikih ya. Abu Yusuf masih sempat-sempatnya tanya itu, mana yang afdal, lempar jumrah ya, kalau orang lempar jumrah waktu haji itu bagusnya naik kendaraan ataukah dalam keadaan jalan kaki ya. Falam ya'rif al-jawab, maka ia tidak mendapati jawaban tadi, ditanya muridnya tadi nggak tahu ya. Fa'ajaba bi nafsihi, kemudian beliau menjawab dengan dirinya sendiri. Jadi karena muridnya tadi ditanya, Ibrahim bin Jarrah, gimana pendapatmu, mana yang afdal kalau melempar jumrah itu naik kendaraan atau jalan kaki? Nah, muridnya ini nggak tahu, nggak bisa jawab. Akhirnya Abu Yusuf jawab sendiri, karena beliau menguji sebenarnya. Wa huwa anna ramya masyian, sesungguhnya melempar jumrah dalam keadaan jalan kaki, ahabu, itu lebih aku sukai fil awalin, daripada yang awal-awal ya. Itu dalam pendapat mayoritas ulama ya, bahwa lempar jumrah dengan jalan kaki itu lebih afdol ya, daripada naik kendaraan ya. Lebih afdol jalan kaki itu. Walaupun sekarang itu ya ada memang ya, lempar jumrah pakai naik mobil itu ada. Lihat aja kemarin itu juga ya, ketika pejabat-pejabat gitu ya, pejabat-pejabat atau orang-orang punya status di Saudi itu ya, atau pejabat-pejabat yang punya kedudukan, itu dikasih fasilitas lempar jumrahnya pakai mobil, tapi itu kurang afdol ya. Yang afdol tetap lempar jumrahnya pakai jalan kaki ya. Wahakada, dan demikian ini yang bagi lil faqihi, hendaklah bagi orang yang faqih ya, yang mendalami ilmu, an yastaghila, untuk sibuk bihi dengannya, fi jami awqatihi, di dalam seluruh waktunya. Fahina idzin, maka ketika itu yajidu, maka ia mendapati ladzatan, kenikmatan, azimatan, yang agung ya, kenikmatan yang besar. Jadi kalau sudah sibuk waktu dengan ilmu, nikmat itu ya, nikmat dunia akhirat itu ada di ladzah ya, ada di nikmat ilmu. Wakila, dan ditanyakan, ru'ya Muhammadun fil manami, dan ditampakkan atau melihat ya Imam Muhammad ini di dalam mimpinya ya, ba'da wafatihi, setelah wafatnya, setelah wafat beliau ya.
Faqila, maka ditanyakanlah kepadanya, kaifa kunta fi halin naza, bagaimana keadaanmu ketika sakaratul maut ya. Naza itu sakaratul maut ya, lepasnya nyawa dari badan. Faqala, maka beliau jawab, kuntu muta'ammilan fi mas'alatin. Kuntu adalah aku, muta'ammilan itu sedang berfikir ya, orang yang berangan-angan berfikir, fi mas'alatin pada satu masalah, min masailil mukatabi, di dalam masalah mukatab ya, masalah ini bab tentang masalah apa, hukum budak ya, mukatabah ya, budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya ya, nanti dengan bayar sekian dia akan bebas ya, mukatabah ya. Falam ash'ur, kemudian aku tidak merasakan bihuruji ruhi, dengan keluar nyawaku. Jadi karena Imam Muhammad tadi itu apa, mikir tentang masalah fikih, tak disadari nyawanya sudah lepas. Kan ada itu kan banyak ya, orang sedang mutolaah ilmu, ngajar atau belajar ataupun sedang membaca ya, tiba-tiba nyawanya lepas, dia nggak terasa. Ini terjadi ya, para ulama-ulama dahulu ya. Di zaman kita sekarang juga terjadi ya. Wakila, dan dikatakan innahu qala fi akhiri umrihi, sesungguhnya beliau berkata pada akhir hayatnya ya, akhir umurnya. Syaghalatni, menyibukkan aku, masailul mukatab, tentang masalah mukatabah tadi ya, tentang masalah fikih perbudakan tadi ya. Anil istidadi, untuk menyiapkan lihadal yaum ya, pada hari ini ya, hari kematian ini. Wa inna maqala dzalika, dan sesungguhnya beliau mengatakan itu tawaduan, karena tawadu ya. Jadi di situ ya, kalau kalian lihat ya, bagaimana ulama-ulama dulu merasakan nikmatnya ilmu sampai nyawa lepas itu enggak terasa gitu ya. Atau sampai ketika menjelang ajal pun masih membahas tentang masalah apa? Masalah ilmu ya, tentang masalah ilmu ya. Bahkan dulu ada juga seorang ulama ya, dia sakit ya, malah sembuh kalau ngajar, atau sembuh kalau dia sedang membaca ya. Karena terkadang ilmu itu adalah obat ya, obat mental juga obat fisik ya. Jadi oleh karena itu ketika orang sudah mendapatkan halawatul ilmi atau ladzatul ilmi, itu tafuku ala sairil ladzat ya, itu dia akan, ketika merasa ilmu itu sudah nikmat, manfaat, maka nikmat itu mengalahkan semua nikmat ya, daripada nikmat-nikmat yang lain ya. Jelas ya? Jadi oleh karena itu tugas kalian adalah tadi merubah mindset ya, bahwa orang belajar itu bukan sekedar lulus ya, orang belajar bukan sekedar dapat ijazah, tapi belajar itu adalah kita sedang menikmati proses perjuangan ya, proses jihad ya, melatih ya, agar kita itu ada apa namanya, mendapat nikmat ya, manisnya ilmu. Jadi kalau kalian sudah mendapati nikmat manisnya ngaji, manisnya murojaah, manisnya menghafal, itu ukuran sukses seseorang ya. Tapi kalau kalian jenuh gitu ya, orang belajar kok jenuh, itu berarti ada proses yang salah, ada mindset yang salah yang harus diperbaiki ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.